Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya, Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Hari ini saya mau membawa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sedharma, untuk naik ke pintu surga dan sekaligus kita membuka pintu neraka. Pintu surga berarti hal-hal yang menyenangkan, enak didengar, enak dilihat, tapi bukan enaknya saja. Di situ mengandung arti tanda-tanda. Anda diminta untuk mewaspadai sesuatu. Sutra-sutra Mahayana sering mengingatkan kita. Misalnya Sutra Intan. Huruf pertama, Kuan Tze Cai Pusa, waspadalah. Pintu surga mengartikan kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Tanda-tanda, peringatan. Nah, lalu pintu neraka itu adalah masalah-masalah yang timbul. Seperti neraka kan. Pusing kita, masalah timbul. Kematian, kelaparan, penderitaan, perang, itu semua penderitaan. Nah, itu membuat kita harus introspeksi. Kita harus sadar. Dan kita harus berubah. Anicca. Artinya apa yang kita lakukan salah. Nah, ini nanti kita bagi dalam 2 episode. Terlalu panjang kalau digabungkan semua dalam 1 episode. Nah, kita ke surga dulu. Nah, hal yang menyenangkan. Nah, hal yang menyenangkan baru-baru ini baru saja berlalu ialah peringatan Tiong Pia, peringatan pertengahan musim gugur. Kalau bahasa Inggrisnya Mid-Autumn Festival. Nah, Mid-Autumn Festival. Festival ini merupakan festival besar di Tiongkok dan sebagian besar negara-negara Asia Timur. Bahkan di Vietnam juga merupakan festival besar. Nah, banyak peringatan, tarian, makanan, dan paling penting adalah pameran Liontin. Bukan Liontin, apa itu? Lampion, sorry. Pameran lampion. Itu lampion di mana-mana. Apalagi di Cungko. Waduh, itu dari ujung gang ke ujung gang, jalan segala macam semua bercahaya. Nah, di Mid-Autumn Festival ini juga ada kebiasaan yang sudah berlangsung ribuan tahun. Bahkan kabarnya dari zaman dinasti Han sudah ada ini festival. Nah, itu adalah saatnya mencari jodoh. Nah, laki perempuan sibuk mencari jodoh. Nah, banyak kisah-kisah kalau kita lihat di kisah-kisah klasik Tiongkok, itu orang dijodohkan di bulan-bulan ini, di bulan-bulan musim gugur ini. Nah, ketika video ini diambil, festival itu sudah berakhir. Kita waktu ini sudah lewat dari Jisa. Jisa itu hari Rabu kemarin, ini sudah hari Kamis. Jadi Jisa di Shijigo ini. Nah, Mid-Autumn Festival adalah Cap Go. Penanggalan Imlek. Nah, kenapa ini dikaitkan dengan perjodohan?
karena diperingati suatu peristiwa Hawi. Hawi itu si pemanah matahari. Dari 9 matahari dia panah 8. Nah, tinggal 1 matahari sekarang. Nah, yang tertinggal, karena itu kan dia dapat obat mujarab yang tidak bakal mati. Obat abadi lah. Nah, obat ini mau dicuri sama orang jahat yang merupakan muridnya Hawi. Tetapi karena tahu obat ini akan dicuri, istrinya Hawi Chang'er meminum semua obat-obat itu. Sehingga dalam keadaan panik dia meminum, lalu dia badannya menjadi ringan dan terbanglah dia ke angkasa. Sempat dia menggendong kelinci. Itulah kenapa dalam peristiwa sembahyang bulan itu sering tampil juga kelinci. Nah, itu ceritanya. Nah, lalu Hawi merasa, kok saya sudah berjasa dengan bumi, 8 matahari sudah saya panah, kok istri saya diambil terbang ke langit begitu. Nah, untuk itu Kaisar Langit memberikan waktu, pada waktu Mid-Autumn Festival inilah Zhongqiujie mereka bisa ketemu. Sehingga momentum ini digunakan orang sebagai saat mencari jodoh. Banyak sekali cerita yang mengingatkan atau didasarkan pada peristiwa Zhongqiujie ini, Mid-Autumn Festival ini. Nah, tapi intinya Mid-Autumn Festival ini, saya mungkin sudah pernah cerita, adalah suatu tanda. Nah, kan pintu surga, tanda-tanda kan. Nah, suatu tanda bahwa nanti sebentar lagi after autumn is winter. Nah, winter zaman dahulu di Tiongkok Utara itu sangat-sangat severe, sangat-sangat menakutkan. Hujan salju yang datang terus-menerus, bahkan badai salju itu bisa membawa tumpukan es sebesar mungkin 1 meter, bahkan 2 meter. Nah, jangankan bercocok tanam, hidup aja mesti dibantu dengan pemanas, kalau nggak kita mati kedinginan. Suhu bisa drop sampai di bawah -30, kadang bisa -40. Nah, bayangkan dalam kondisi seperti itu kita harus bertahan. Karena itu Mid-Autumn Festival ini mengingatkan kita, tanda-tandanya kita harus bersiap-siap untuk memasuki musim dingin yang menakutkan itu. Apakah sekarang masih menakutkan? Oh, tentu tidak. Sekarang bahkan dianggap menyenangkan musim dingin itu. Makan banyak, orang-orang nggak kedinginan karena pemanas ada di mana-mana. Mau jalan juga oke aja karena jalan di bawah tanah. Naik MRT kemana-mana, stasiun bawah tanah kan masih hangat, antara 25 24 derajat, cukup hangat lah. Terus kita naik MRT, naik ke atas sudah mall, sudah tempat yang kita mau tuju, restoran atau apa. Jadi hidup sekarang jauh lebih menyenangkan dibandingkan dulu. Tetapi bayangkan ribuan tahun yang lalu, misalnya di awal-awal dinasti Han. Dinasti Han ini kan sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehi. Jadi dinasti Han ini ketika awal-awal Zhongqiujie itu diperingati, masih sangat menyeramkan musim dingin itu. Karena itu masyarakat Chinese atau masyarakat Tiongkok di
daratan Tiongkok dulu untuk mengingatkan kepada warga, kepada umatnya agar nanti harus kita melewati musim dingin yang begitu menyeramkan, kita diingatkan dengan makan tongcupia ini. Nah, makanya kan persembahannya juga sederhana. Dia bulat atau berbentuk kurang lebih begitu. Ada yang agak persegi tapi tetap diwarnai bentuk bulat. Nah, yang berisi kacang atau berisi macam-macam. Nah, di dalamnya ada yang pakai telur, ada yang enggak. Pokoknya simple. Nah, intinya adalah berkumpulnya keluarga. Nah, kalau sekarang ya berbeda. Sekarang makan besar biasanya. Di China, di Tiongkok sana, Mid Autumn Festival ini atau Chongqujie ini merupakan hari libur. Biasanya antara 3-5 hari orang libur. Nah, keluarga berkumpul. Sebenarnya zaman dulu berkumpulnya keluarga itu adalah untuk menyongsong atau untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin yang menyeramkan tersebut. Tapi sekarang kan enggak lagi. Musim dingin tidak lagi menyeramkan. Teknologi sudah berhasil mengatasinya. Nah, apa kisah lain yang mewarnai selain Haui ini? Apa kisah? Ada beberapa kisah klasik lain di seputaran peringatan pertengahan musim gugur ini. Misalnya bagaimana Tiao San, salah satu wanita tercantik di zaman dinasti Han. Kan di Tiongkok ini ada 4 perempuan cantik. Salah satunya adalah Tiao San. Nah, Tiao San ini menyembayangi Dewi Bulan. Dia meminta agar dirinya tampil secantik mungkin. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai alat. Nah, itulah disebut Mei Zhen Qi, alat perempuan cantik. Alat apa? Alat untuk kepentingan negara. Nah, waktu bapak angkatnya, bukan bapak aslinya nggak tahu siapa, bapak angkatnya seorang menteri juga, seorang pejabat juga mendengar permintaan Tiao San itu, bapaknya begitu terharu sampai dia memeluk anaknya. Dia bilang, "Anakku, benar engkau mau mengorbankan dirimu untuk negara?" "Benar, Papa. Saya akan mengorbankan diri saya untuk kepentingan negara." Bayangkan, seorang perempuan cantik yang luar biasa bersedia mengorbankan dirinya untuk kepentingan negara. Nah, itu sering kita lihat pada gambar-gambar di kota Yongqiupia itu. Seorang perempuan cantik lagi sembahyang Dewi Bulan dan ada seorang pejabat yang mengintip. Nah, itulah cerita Tiao San. Nah, Tiao San digambarkan atau dilukiskan atau disimbolkan sebagai Dewi Bulan itu sendiri. Cantik jelita. Tapi kecantikan itu digunakan oleh Tiao San, oleh yang bersangkutan, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk hidup mewah, bukan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi justru untuk kepentingan negara. Bayangkan betapa mulianya hati perempuan ini. Nah, ada nggak orang yang sekarang memikirkan begitu? Mungkin ada, tapi tidak banyak. Nah, kita sebagai umat Buddha, harusnya kita mengambil cerita ini sebagai inspirasi. Bagaimana kita dapat mengabdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Ini yang penting kita catat. Nah, di Mahayana sendiri, bulan itu digambarkan sebagai bodhisatta bulan. Nah, disebut dalam Mandarin itu Ye Guang Pian Cao Pusa. Nah, jadi kenapa bulan, kenapa matahari juga menjadi bodhisatta, yaitu Je Guang Pian Cao Pusa.
keduanya melambangkan terang. Nah, harapannya ialah umat Buddha harus menggunakan terang sebagai dasar keputusan. Jadi kita membutuhkan sesuatu itu kita harus jelas. Nah, maka terang menggambarkan, kalau terang kan kita jadi jelas. Nah, jadi umat Buddha harus membuat suatu keputusan berdasarkan terang, berdasarkan kejelasan situasinya. Nah, inilah dari saya pintu surga yang kita sudah buka, menceritakan mengenai tanda-tanda. Demikian dari saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.